Di dalam kitab Taurat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, dikutip oleh Imam Al-Haddad, barang siapa tidak peduli dari mana datangnya dia mencari rezeki, boh halal, boh haram, pokoknya ambil aja. Tidak peduli dia. Ini halal, ini haram, dia enggak peduli. Maka Allah pun akan mengutus malaikat untuk melemparkan dia ke neraka dimanapun juga tidak diperdulikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu taala anhu pun mengatakan, ini jawaban daripada segala pertanyaan yang datang kepada kami seringkali. Bagaimana jika kita maling, mencuri, kemudian uang curian tersebut kita sedekahkan? Mencari kok Robin Hood, Robin Hood, golek ngerampok sana, ngerampok sini, begal sana, begal sini. Setelah itu uangnya disedekahkan, dibagikan. Bagaimana hukumnya? Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri mengatakan, ini ibarat seperti orang yang bajunya kena najis, kemudian dibersihkan dengan air kencing. Maka hasilnya bukan tambah suci, justru bajunya akan menjadi najis. Ini ibarat orang-orang yang mensedekahkan dari harta yang dia curi atau dari sesuatu yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sayyidina Imam Ibnu Mubarak radhiyallahu taala anhu, beliau pun mengatakan, mengembalikan satu dirham yang syubhat lebih dicintai oleh Allah daripada sedekah sebanyak 100.000 dirham. Sampean sedekah duit 10 juta dibandingkan Anda mengembalikan iki duit iki halal apa haram ya. Wis tak balikno ae. Anda mengembalikan uang ini, Anda entah masukkan ke amal jariyah kemana, yang penting tidak Anda sampaikan, atau orang-orang yang benar-benar sekarat membutuhkan, boleh. Ya. Jadi orang-orang yang sekarat itu bagaimana? Boleh. Dan nanti saya kasih ibarahnya bagaimana orang-orang yang diperbolehkan makan daging anjing, daging babi, boleh enggak? Boleh. Tapi ada kondisi tertentu yang memang dia harus makan. Kalau dia nggak makan dia akan mati. Itu baru diperbolehkan. Nah, begitu juga orang yang mengembalikan uang ini haram atau halal, syubhat, dia bingung. Kata Rasulullah, da'ma yuribuk ila ma yuribuk. Tinggalkan sesuatu yang kau ragu. Ini ragu, halal apa haram ya? Kembalikan aja, bukan hak kita. Itu lebih Allah cintai walaupun jumlahnya cuma 10.000. Anda sedekah 10 juta dibandingkan Anda mengembalikan duit ini 10.000 ini halal apa haram ya? Sak balikno. Anda lebih afdol mengembalikan uang 10.000 dengan Anda keraguan ini sesuatu yang syubhat. Ya, syubhat itu tidak jelas. Kalau haram udah pasti. Syubhat. Apa tuh syubhat itu? Syubhat itu enggak jelas, remang-remang. Iki halal apa haram kira-kira. Ragu dia. Terus wa ta'ma yuribu ila ma yuribu. Beliau Al-Imam Sahal bin Abdullah At-Tusturi radhiyallahu taala anhu mengatakan, barang siapa memakan sesuatu yang haram, maka energi yang dia dapati dalam tubuhnya akan menggiring dia ke tempat maksiat, entah dia sadar atau enggak sadar. Makan sesuatu yang haram akan membawa Anda ke sesuatu yang telah Allah sediakan keharamannya. Adapun kalau kita memakan dari makanan yang halal, maka Allah akan memberikan taufik dan akan membantu kita untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau pendidikan kita sebaik mungkin kepada anak,
diajari akhlak, diajari hadis, dijaga, tapi Anda salah memberikan nafkah kepada si anak ini dengan makanan yang haram, maka anak tersebut akan menjadi liar. Anak tersebut akan sulit dididik. Sebagaimana cerita daripada salah satu kisah sahabat Nabi Muhammad SAW. Sahabat ini punya kuda. Kuda ini sangat pandai sekali untuk memecah belah pasukan musuh. Jadi kuda ini cerdas Kudanya cerdas, begitu diturunkan ke medan pertempuran, kuda ini bisa lompat ke sana ke sini, bisa liar nendang sana nendang sini. Yang ditendang itu musuh-musuhnya Allah, musuh-musuhnya Rasulullah. Membantu sekali di dalam pertempuran sehingga dipuji banyak orang. Suatu ketika kuda ini belot, bedal bahasa Jawa nih. Belot, liar. Enggak bisa dikendalikan. Sehingga para sahabat ini heran, kenapa si kuda ini? Lapor kepada Nabi Muhammad SAW. Dilihat oleh Rasulullah, dikatakan oleh Rasulullah, engkau selama ini memberikan nafkah kepada kudamu dengan cara yang halal. Namun terakhir engkau menafkahi kudamu dengan cara-cara yang syubhat. Engkau enggak teliti. Bagaimana ya Rasulullah? Aku sudah persiapkan betul kudaku ini. Enggak, engkau salah, engkau enggak teliti. Dari mana ya Rasulullah? Nabi Muhammad ini memiliki pandangan, ya. Nabi Muhammad ini memiliki pandangan beda dengan kita. Rasulullah itu kalau melihat orang yang paling belakang sana, saya lihat orang paling belakang sana, dengan yang paling depan ini sama. Itu Nabi Muhammad SAW. Jadi saya lihat Rasulullah melihat orang yang paling belakang dengan yang paling depan sama. Kalau saya melihat belakang dan depan berbeda. Kalau depan ini jelas, yang belakang itu tidak jelas. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Rasulullah kalau melihat itu sejauh apapun sampai ke langit 7 pun dapat dilihat oleh Rasulullah SAW. Jangankan untuk urusan di dalam batin, hati yang tertutup tulang, yang tertutup daging ini, langit 7 saja bisa dilihat oleh Nabi Muhammad SAW. Apalagi perihal pertanyaan sahabat yang datang kepada Rasulullah dan mengatakan, engkau enggak teliti. Ketika engkau menafkahi kudamu ini, engkau menggunakan koin yang bengkok. Engkau enggak teliti. Biasanya engkau membeli makanan kuda, dapat satu koin itu dapat katakanlah 100 kilo. Tapi kalau koinnya bengkok itu harusnya cuma dapat 75 kilo. Engkau enggak teliti. Ini enggak sengaja loh. Enggak sengaja. Sahabat tidak sengaja beli makanan kudanya, kuda yang nggak punya akal. Kuda nggak punya akal, diberi makanan yang syubhat atas ketidaktelitian, bukan karena kesengajaan. Kuda tersebut menjadi liar. Lalu bagaimana jika orang menafkahi anaknya, menafkahi istrinya dari sesuatu yang telah Allah haramkan? Mau punya anak yang soleh dari mana? Mau punya anak soleh dari cara apa? Enggak mungkin. Mau diapakan aja, kalau sudah zatiyahnya, zatnya ini dari sesuatu yang haram, maka tidak mungkin si anak tadi akan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin bisa taat. Makanya yang paling dijaga oleh orang tua kita, tiang-tiang singen riyen niku. Tiang-tiang sepah riyen niku wonten rejeki kalih, wonten rejeki lanang, ono rejeki wadon. Ada tuh orang-orang tua dulu itu punya 2 tabung, punya kaleng 2. Iki gaji lanang, gaji wedok. Subhanallah. Gaji lanang itu sing keringetan. Dia memeras tenaganya, memeras keringatnya, memeras pikirannya untuk mencari rezeki. Nah, ini rezeki lanang. Lek rezeki wedok sing biasane pengengas oleh duit. Nah, iki rezeki wedok. Dibagi, iki gawe anak lanang, iki gawe anak wedok. Jadi lek dinafkahi ki rezeki lanang, yo anak lanang, biar anak iku tegas. Ben gak belela-belelo.